Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Fadli dengan NPM 233510834. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas pada praktikum NLP, yaitu tugas 1, yang dimana tugasnya berupa fine tuning pada pertemuan ketiga. Nah, langsung saja masuk ke pembahasannya. Nah, di sini saya sudah menjalankan beberapa sel tersebut di beberapa hari kebelakangan ini. Langsung saja kita jelaskan tiap selnya. Nah, sel pertama di situ merupakan instalasi library yang kita butuhkan. Di sini kita instalasi torch, transformer, dataset, PFT, dan lain-lainnya. Nah, berikutnya sel kedua berupa import library yang kita butuhkan. Di sini kita import library apa saja yang kita butuhkan untuk kedepannya. Dan selanjutnya di sini kita menggunakan model Qwen 3 1,7B, dan selanjutnya di sini dilakukan pengecekan kuda ini untuk menjalankan modelnya nanti. Dan di sini kita membutuhkan GPU, jadi kita harus connect ke GPU terlebih dahulu. Nah, outputnya di sini kudanya true dan GPU Tesla T4 sudah digunakan. Lanjut, di sini merupakan tempat untuk mengupload datasetnya, dimana di sini terdiri dari beberapa fungsi. Ada fungsi normalize upload file name. Di sini kita menormalisasi dataset tersebut, menormalisasi penamaannya agar konsisten. Kemudian upload file CSV in Colab, itu untuk fungsi untuk kita dapat mengupload dataset ketiga dataset tersebut. Dan di sini ada lagi pick column untuk memilih kolom-kolomnya dan lain sebagainya. Nah, di sini kita lihat outputnya, kita sudah upload 3 file tersebut, dan di sini sudah ditampilkan filenya apa aja, terus berapa banyak barisnya, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya di sini kita melakukan preview ataupun review dataset yang sudah kita upload. Kita tampilkan di sini 3 baris pertama dari masing-masing dataset tersebut. Nah, selanjutnya di sini kita melakukan konfigurasi fine tuning, di mana pada sel ini kita mengukur nama outputnya, kemudian panjang tokennya, contoh promnya. Sini bisa kita lihat panjang token, contoh promnya, nama outputnya, dan kemudian hasilnya ini nanti akan membuat sebuah directory, di mana kita simpan di sini foldernya, yaitu di content output query 3 cache. Nah, di sini kita simpan nih, tidak akan muncul di bagian directory kita. Nah, selanjutnya pada sel ini merupakan helper training ataupun helper untuk training model dataset tersebut. Nah, di sini kita mengubah dataset CSV tadi itu menjadi format percakapan. Karena apa? Karena model Qwen itu dia formatnya berupa percakapan. Jadi nanti disusun di sini message event-nya menjadi role, user, dan content. Nah, ada juga role, assistant, content. Nah, disusun menjadi seperti ini agar untuk membantu training daripada model tersebut. Oke, selanjutnya pada sel ini merupakan fungsi-fungsi yang kita butuhkan untuk melakukan proses training model tersebut. Nah, di sini terdapat beberapa fungsi yang kita gunakan untuk melatih model tersebut. Ada dev on train, ada dev on train, dev init. Dan dev on train ini apa? Dev on train ini untuk memulai monitoringnya, kemudian dev on log ini untuk menghitung nilai lossnya, dan juga on step n ini untuk memperbarui progress barnya, kemudian on train n. Nah, pokoknya nanti untuk outputnya bisa kita lihat di sel ke-7 ataupun di training modelnya. Nah, langsung saja kita masuk nih. Sini kita melakukan training pada case 1 ataupun dataset yang pertama tadi. Sini kita bisa melihat ada tokenizernya, ada config JSON-nya. Nah, di sini bisa kita lihat nilai loss itu semakin lama semakin mengecil, yang artinya model berhasil mempelajari atau melakukan training terhadap dataset tersebut. Dan juga bisa kita lihat untuk rata-rata token akurasinya juga semakin meningkat. Nah, di sini bisa kita lihat 94% ataupun 0,94. Nah, ini juga sama, trained adapter ini sama untuk kedua ini. Bedanya dia menggunakan dataset yang kedua, yang ini dataset ketiga. Nah, lanjut di sini kenapa error? Karena saya sudah melakukan trainingnya beberapa hari yang lalu, jadi runtime-nya udah kereset. Nah, jadi ini bisa dijalankan jika kita menjalankan ini di hari yang sama atau belum terkena limit.
Nah, di sini dilakukan pemuatan hasil adapter dari training di atas tadi. Nah, karena kita menjalankan sel ini tidak bersamaan dengan hasil training tadi, maka hasilnya akan error. Nah, lanjut di sini dev apply when. Nah, di sini terdapat beberapa fungsi. Di sini juga error karena juga dia harus dijalankan bersamaan dengan training dataset tadi. Nah, di sini juga kita menampilkan gradio. Di sini kita outputnya untuk membandingkan model tersebut, ada model raw dengan model fine tune-nya. Dan di sini versi dalam bentuk gradionya. Sekarang kita langsung aja masuk ke jalur B, dimana di sini kita dapat mengupload file-file zip ataupun adapter tadi yang sudah kita dapatkan dari training model ini. Nah, jadi di training model ini outputnya kita akan mendownload file zip. Nah, ini fungsinya untuk pengguna gratisan seperti saya yang tidak bisa menjalankan ini sekaligus karena terkena limit. Nah, jadi di sini kita akan mendapatkan 3 file zip ataupun adapter yang kita gunakan. Ini seperti catatan hasil training dari model tersebut. Nah, setelah ketiga adapter tersebut berhasil dimuat, nah kita bisa lanjutkan ke sel berikutnya. Bisa kita lihat outputnya di sini pada sel ini, yaitu kita tadi menginputkan 3 file zip yang kita dapatkan dari training masing-masing model, masing-masing dataset maksudnya. Nah, di sini kita lihat adapter siap untuk gradio. Nah, di sini di sel ini kita akan membuat sebuah tampilan interaktif ataupun tampilan yang dapat menampilkan perbandingan antara model raw dan juga model hasil fine tuning. Nah, sini langsung aja kita running. Sini sudah saya running dan bisa kita lihat di sini hasilnya. Nah, bisa kita pilih case 1, case 2 dan case 3. Yang pertama kita lihat dulu pada case 1, kita bandingkan modelnya. Di sini sistem prompt-nya adalah Anda adalah asisten customer service toko online. Jawab dengan sopan, jelas, ringkas dan berikan langkah praktis. Nah, di sini ini inputan dari usernya ataupun user prompt. Saya mau return barang karena kurang salah, apa yang harus saya lakukan? Nah, di sini dia bertanya bagaimana cara mereturn barang. Nah, untuk max new tokennya kita ikutin defaultnya aja, top P dan top card serta teraturnya supaya menghemat GPU juga. Langsung aja kita bandingkan bagaimana hasilnya. Di sini hasil model raw dan di sini model dengan adapter. Oke, di sini sudah kita lihat outputnya. Model raw itu jawabannya masih kaku. Nah, di sini dia masih memberikan dalam bentuk poin-poin. Dan kita bandingkan dengan hasil fine tuningnya. Nah, di sini dia sudah jawabannya jauh lebih baik dan lebih natural daripada model raw. Selanjutnya untuk case kedua. Nah, di sini untuk sistem prompt-nya dan ini user prompt-nya, yaitu mengklasifikasikan sentimen ulasan berikut ke salah satu label, positif, netral ataupun negatif, serta ini ulasannya ataupun user prompt-nya. Di sini kita tentukan nih barangnya bagus, pengiriman cepat, dan responsif itu masuk ke sentimen ulasan yang mana. Nah, sini sudah dibalas nih model raw, label positif, ulasan mengungkapkan rasa puas terhadap 3 aspek kualitas barang. Oke, ini hasil daripada model raw dan hasil fine tuningnya adalah label positif, alasan pelanggan menyampaikan pengalaman baik terhadap produk ataupun layanan. Kedua model ini yang raw maupun fine tuning berhasil sama-sama menentukan mana kalau dia itu termasuk sentimen positif. Dan pada model hasil fine tuning dia isinya lebih ringkas dan menjelaskan langsung apa yang dimaksud oleh user tadi dari ulasan tadi. Selanjutnya case 3. Ini kita diminta untuk modelnya diminta untuk ekstrak informasi tiket layanan berikut. Nah, ini akan diekstrak ke dalam JSON. Oke, langsung aja kita bandingkan kedua modelnya. Nah, oke, ini merupakan hasil perbandingan daripada model raw dan juga model hasil fine tuning ya dari case ketiga. Nah, bisa kita lihat di sini model raw dia cenderung lebih banyak dan penulisannya ke bawah, serta kalau model yang sudah di fine tuning itu penulisannya ke samping dan lebih ringkas. Dia hanya mengambil poin-poin pentingnya saja. Nah, seperti tiket itu disatukan untuk kebutuhan tiket serta penyebab masalahnya. Nah, dibuat di sini laptop tidak bisa menyala. Oke, baik, mungkin itu saja mengenai penjelasan terkait tugas 1 yaitu fine tuning pada pertemuan ketiga.
Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.